kasih atas kesetiaannya untuk senantiasa mengikuti perkembangan dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide dan keluarga terkait dengan laporan saudari NM terhadap klien kami. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi itu ya Mas ya, atas semakin hari semakin memberikan ruang yang besar kepada kami sebagai kuasa hukum terkait dengan pemeriksaan dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide dalam hal beberapa saksi yang kami mohonkan. Jika 2 minggu yang lalu pemeriksaan itu begitu alot karena ada muncul perdebatan sehingga muncul perkaba yang kita perdebatkan di situ sampai akhirnya tadi menjadi candaan. Saudara Rahmat nanti akan bercerita poin-poinnya. Tapi yang pasti saya mulai menemukan semacam chemistry antara kami sebagai kuasa hukum dari terlapor, dari Fadel, dengan penyidik. Kenapa? Karena saya dengan Rahmat dan tim selalu membawa ini happy. Happy dalam pengertian ini nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah ada pelapor yang dalam tanda kutip mulutnya itu luar biasa tajamnya, menyenggol semua orang. Nah, jadi kami tadi sudah diberikan hasil BAP atau berita pemeriksaan, berita acara pemeriksaan ataupun permintaan keterangan dari Ibu Juliana Fernandes dan saya sudah tanda tangani. Kemudian dari Eda Zul Bahar Fernandes atau Eda Junior Fernandes yang juga sudah saya tanda tangani selaku ketua tim, dan insya Allah besok tim dari penyidik akan mengirimkan kepada Ibu Juliana Fernandes dan Eda guna ditandatangani. Setelah itu akan dikirimkan lagi ke sini. Artinya kami sebagai kuasa hukum dari Fadel transparan. Penyidik boleh melakukan cross check tentang kebenaran, identiti dan tempat tinggal dari Ibu Juliana dan Eda. Sehingga tadi Rahmat bercanda, "Bu, ayo kita berangkat ke sana, kita ajukan surat." Gitu. Oh, udah Bang, saya lebih bagus di Medan aja. Apalagi nanti mau lebaran. Artinya kami mampu meyakinkan penyidik bahwa ini penting. Dan ternyata Eda dengan secara terang menyatakan itu. Nanti biar disampaikan oleh Rahmat apa yang dia sampaikan itu. Kemudian tentang pemeriksaan berikutnya. Sekali lagi kami minta agar penyidik juga memeriksa saudara Martin Bajide. Ya Martin ya. Karena Martin tahu kita masih yang disebut dengan saksi itu kan orang yang mengetahui dan atau orang yang mengalami dan atau orang yang menyaksikan. Nah, Martin ini dia tahu, dia mengalami, dia menyaksikan. Pak Umar juga ya Pak Umar ya. Nah, mungkin Pak Umar diwakilkan ke Bintang. Karena Liliana dia kan berkebangsaan atau warga negara Inggris ya? Ya. Dan dia akan kembali ke Inggris untuk beberapa waktu karena ini tahun baru. Nah, jadi setelah selesai ini kami minta diperiksa Bintang, Martin guna membuat terangnya peristiwa hukum ini. Setelah itu sekali lagi saya katakan agar dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa penting gelar perkara khusus? Karena disitulah kita akan mengetahui barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. 2 alat bukti yang sah secara hukum itu di situ kita tahu. Sehingga kami bisa mengcounter. Apalagi muncul bahasa
Setelah 4 bulan di safe house, LM alias Loli masih mengatakan salam buat Fadel dan I love you Fadel. Ini artinya berkontraproduktif dengan apa yang disampaikan LNM dan pengacaranya. Yang di sini juga dia pernah mengatakan bahwa Loli menyesal memiliki pacar seorang Fadel. Ini kontraproduktif. Karena ini kontraproduktif, maka diperlukan penjelasan-penjelasan yang konkret. Jadi keyakinan kami terhadap Fadel semakin kuat bahwa Fadel tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kaitannya dengan LM atau Loli, bahwa di awal kita ini kan kita kutip, ya, kita kutip selalu statement dari pengacara dia. Jadi kami ingat gitu. Saya itu ngamati setiap kata-kata dari Fahmi dan NM. Dulu Fahmi pernah bilang bahwa korban dari kasus ini adalah Loli. Ada nggak? Ingat ya, dia bilang. Ingat, Loli itu adalah korban. Nah, kalau Loli merasa dia tidak korban dan tidak dapat dibuktikan bahwa dia korban, apa yang disebut dengan korban? Korban kekerasan seksual anak di bawah umur. Korban karena dia aborsi. Kalau ternyata tidak dapat dibuktikan dia korban, terus yang korbannya siapa? Masa ada tersangka tidak ada korbannya? Tidak bisa. Jadi jangan dipaksa-paksa. Jadi kami minta agar kasus ini terang benderang. Lihatlah bagaimana Fadel hari ini sudah mulai didekati oleh Raja. Mungkin ada yang lain lagi menyusul. Kalau ini selesai sudah. Jadi sekali lagi saya himbau, sudahlah. Fadel ini tulus dan Loli itu tulus. Segala sesuatu yang baik disegerakan, itu pahala. Nah, saya kok melihat bakat dari Fadel ini. Mohon maaf kalau misalnya dicabut laporan, mohon maaf ini. Bukan karena kami takut dia jadi tersangka, bukan. Kalau dicabut oleh NN, ditunggu berapa belas tahun, mereka dijodohkan, dibantu ini, di marketing bagus ini dengan Bang Bintang, jadi ini. Dance-nya ini. Sama kan sama-sama penggerak di seni kok. Nah, pertanyaannya, NM marah apa tidak? Setuju apa tidak? Ya saya serahkan ke kamu. Baru, nah ini kami tadi rapat tim. Kan dia sudah bolak-balik bilang yang 5M. 5M itu banyak yang tanya, M berapa miliar? Enggak ada. Kalau di Indonesia sih, kan gue jaga terus, nggak ada. Kalau di Indonesia sama gue aja. Tapi kalau di UK, mungkin banyak yang diumpetin ya, nggak tahu. Mungkin malu kali kalau cerita semua ke gue. Cuman beberapa doang yang diceritain. Itu sempat kaget juga ada yang dari Timor Leste. Ya, tapi nggak apa-apa. tapi lu kan nggak akan mundur gara-gara itu kan? Oh, nggak akan mundur. Yang penting sekarang Om di sini kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu aja. Kita ikutin prosesnya. Mau panjang boleh, mau pendek boleh. Kayak gitu. Kalau direstui besok gimana? Kalau direstui mau besok kita lamar minggu depan. Kita lamar, boleh loh pengajuan ke pengadilan, boleh. Itu dapat dispensasi. Direstuin dari siapa? Kalau direstui NM? Wah itu dapat ini berarti Berkah. hidayah. Artinya saya tahu dia kan begini ya. Kami dengan Rahmat tuh selalu meyakinkan dia. Lu sudah sayang sama dia, lu harus terima dia dalam keadaan apapun. Ya dong. Selalu. Jadi di balik perilaku pasangan kita dulu itu ada nilai yang luar biasa jika kita menerima dia dalam keadaan apapun. Dan ingat, Loli juga bukan orang sembarangan. Kita harus akui bahwa dia punya mama juga dikenal, namanya NM. Persoalan dia ada masalah dengan ibunya tidak membuat kita mundur dari membantu dia. Jadi mencintai dia dan memiliki dia menjadi istri adalah sesuatu yang menurut saya baik buat Fadel. Tunggu dia bisa dapat restu kalau dia di bawah umur. Kalau tidak lagi di bawah umur, itu urusan kalian. Saya juga nggak bisa campur. Begitu.